duta kayak gitu nggak dinilai cantik aja kan? Iya, Inner semuanya. beauty. Aduh, nih lebih tahu ini surutnya Gus Yudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Sahanas Amri Lasani di channel Santri Beling. Nah, kali ini saya masih ditemani bersama Gus Yudan. Tapi hari ini kita mau bahas topik yang berbeda ya Gus. Setelah beberapa waktu lalu kita sudah bahas mengenai gender dan kesetaraan. Kali ini kita mau bahas yang beda-beda. Terkait karena saya itu mau cerita sedikit nih. Saya itu di tahun 2013 alhamdulillah pernah menjadi finalis aja sih Duta Wisata Kabupaten Magelang. Nggak juara? Alhamdulillah belum ya. Iya, karena waktu itu saya masih dekil sekali, masih zaman SMA kelas 2 apa kelas 1 ya, saya lupa. Itu ya cuman karena disuruh sama sekolahan waktu itu untuk mewakili, ya saya ikut-ikut aja dan masuk ke berapa besar ya, 10 besar apa itu. Dan alhamdulillah Magelang. Iya, Duta Wisata Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah itu di tahun 2016 ya walaupun agak beda ya, tapi masih di dunia perpagenan. Tahu nggak pageant itu apa? Enggak. Pageant itu kayak duta-dutaan gitu loh, kayak duta gitu. Nah, itu yang 2016 itu putri duta kayak gitu nggak dinilai cantik aja kan? Iya, Inner semuanya. beauty. Aduh, nih lebih tahu ini surutnya Gus Yudan. Saya belum cerita tapi Gus Yudan sudah lebih tahu tentang inner beauty. Iya. 2016 itu alhamdulillah the best hijab ambassador Kabupaten Magelang. Nah, tentunya itu tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya pariwisata ya tentunya. Apalagi di Magelang itu seperti kita ketahui ya Gus, di Magelang itu banyak sekali wisata. Ya walaupun center of point-nya itu Borobudur, tapi sekarang itu di sekitaran Borobudur itu banyak sekali balkondes bahkan, dan pokoknya banyak lah. Jadi di Magelang itu sekarang istilahnya sudah menjamur wisata-wisata yang spot-spot yang bisa buat selfie, yang bisa untuk wisata keluarga kecil aja gitu, udah banyak sekali. Nah, ini karena masih konteksnya saya berbicara dengan Gus Yudan yang notabene pernah hidup di Mesir beberapa tahun ya Gus. Nah, sekarang saya mau tanya Gus, kalau di Mesir itu wisata yang yang mungkin, sebentar, sebelum ke wisata saya mau tanya, budayanya orang Mesir sendiri itu kalau sama berwisata tuh seneng nggak sih? Kalau di Indonesia kan seneng ya, bahkan sekarang di zaman Covid itu, kemarin saya lihat video di Tawangmangu itu rame bener di Tawangmangu itu, padahal lagi kayak gini gitu loh. Nah, kalau di Mesir sendiri gimana Gus budayanya? Siswa-siswa nganggapnya ini nggak belajar di rumah, tapi libur libur panjang. Iya benar. Jadi orang Mesir itu mereka bahkan ada libur khusus, namanya Samonasim, libur musim semi. Jadi setelah musim dingin, sekitaran bulan itu Maret, kira-kira Maret, kalau nggak Maret April, itu ada namanya Samonasim. Itu pergantian musim dingin. Samonasim, istilahnya Samonasim. Itu pergantian musim dingin ke musim semi. Yeah. Nah, itu orang-orang berlibur, biasanya ke taman-taman, ke Samonasim itu taman-taman. Terus kemudian kalau musim panas, liburan lagi mereka ke pantai-pantai. Oh gitu. Okay. Terus kemudian karena Mesir itu geografinya mereka pantainya nggak begitu banyak kayak di Indonesia, jadi cuma kan Mesir itu kotak gitu, agak kotak bentuknya, agak kotak. Jadi banyaknya kayak padang pasir. Iya, jadi wisata yang orang Mesir suka itu biasanya pantai. Dan juga ini ada juga wisata di gurun pasir itu ada off-road, istilahnya off-road. Off-road tahu kan? Iya, tahu. Off-road kalau di sini kan di tanah-tanah liat gitu. Kalau di sana di padang pasir. Kayak sandboarding gitu ada nggak sih? Sandboarding ya. Kau tahu ya? Parangtritis kan ada. Oh iya, di Parangtritis ada. Gimana? Saya nggak tahu ya. Ada. Saya tahu
istilah sunboarding dan saya melakukan sunboarding itu baru di Mesir loh. Aduh, gimana sih Gus? Di Indonesia itu ada. Di Parangtritis. Saya Magelang aja wisatanya taunya Borobudur sama Taman Kyai Langgeng. Aduh, tolong. Padahal sekarang ya di Magelang itu banyak sekali ya, kayak ya itu tadi sekarang di sekitar Borobudur sendiri kan sudah dikembangkan balkondes itu yang mereka itu didukung sama BUMN. Contohnya ada BPN kayak gitulah, Bank BNI dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali. Kapan-kapan itulah jalan ke Borobudur, masa nggak tahu sih? Sampai Parangtritis pun nggak tahu kalau ada sunboarding. Borobudur baru sekali. Sekali waktu kelas 2 SD atau 3 SD gitu. Kayaknya sekarang juga udah lupa ya gimana suasana Borobudur. Pak, saya seingatnya dulu di sana panas. Ya, yeah, kayak di Kairo ya gitu. Kairo ada di piramid yang orang-orang tahu yang sama-sama keajaiban dunia. Tapi ya kita cuma lihat batu di sana memang ya. Tapi sebenarnya piramid itu dalamnya gimana sih, Gus? Piramid itu dalamnya kalau mau masuk itu bayar 100 pon. Tapi di dalamnya cuma gelap, nggak ada lampunya, nggak ada lilin, nggak ada gelap. Gelap tapi nggak ada saya pernah mau masuk tapi dilarang sama orang Mesir, jangan masuk, di situ cuma gelap. Buat uji nyali ya Gus? Kamu cuma dibohongi kalau mau masuk dan bayar segitu. Orang Mesirnya, tapi bukan yang penjaga tapi temennya ya. Orang ketemu di jalan gitu. Oh, malah menyarankan ya jangan masuk itu, nanti masuk kamu di mau sana ngapain? nggak ada apa-apa dan kamu nggak akan ngapa-ngapain, cuma lihat gelap karena memang batu terus dalamnya ada lubang gitu, bisa masuk yang bayar itu tadi. Dan iya kalau lumayan kan bayar 100.000 cuma. Setara berapa sih di sini? Kalau 100 pon sekitar 80-90 ribuan lah. Oh iya sih, mau ngapain, nonton apa, gelap juga kan, maneman uangnya ya Gus. Apalagi anak kos ya kan. Iya. Nah kalau di Mesir itu kan ya center of point-nya piramid. Nah itu satu lokasi gitu kan ada 7 ya Gus ya? Ada 7. Itu samping-sampingnya ada 7 tapi ada satu yang misah jauh. Agak jauh, ada satu. Tapi masih satu komplek. Masih satu komplek. Oh gitu. Kalau di Indonesia sendiri, kalau di Borobudur itu ya, kan nanti depannya nanti ada bisa buat wisata becak-becakan kecil, kalau apa kayak gitu. Kalau di sana piramid sampingnya ada nggak? Kamu mau muter piramid itu nggak off road, itu karena sampingnya piramid udah kota ya. Oh gitu ya? Bukan turun ya? Kota enggak. Aduh, aku mau nanya, ya maaf ya. Iya kan, teman-teman biasanya lihat di video video piramid. Coba kalau nonton YouTube namanya video piramid gitu. Itu sini memang sekitaran piramid itu memang padang pasir gitu. Tapi sampingnya langsung kota besar, kota Giza. Padat penduduk. Oh gitu. Mesir itu geografisnya memang nggak besar tapi penduduknya 100 jutaan. Oh gitu ya. Oh, kalau yang selama ini terlintas di benak saya itu piramid itu sekelilingnya gurun pasir ya. Yeah. Padahal aslinya enggak, itu samping-sampingnya pada penduduk ya Gus. Nah itu kan tapi selain piramid apa Gus? Wisata. Tapi ini bukan kita belum bahas yang religi ya. Wisata biasa aja apa? Wisata ini ada benteng-benteng kuno, benteng Salahuddin Al-Ayyubi ada. Terus paketnya itu kalau di Kairo ya itu piramid, benteng Salahuddin Al-Ayyubi, sama ya wisata religi itu. Oh gitu. Kalau kayak spot selfie gitu ada nggak? Sini kan banyak, bahkan kayak ada di buat gitu loh. Di sana itu spot selfie-nya nggak sebanyak di Indonesia. Gitu ya? Indonesia memang spot selfie-nya bagus-bagus. Memang Indonesia di sana, iya. Di sana kita mau spot selfie ini bangunan berdebu, jadi nggak banyak. Iya. Ya itu sih. Tapi aja. kalau orang Indonesia di sana selfie kan kayaknya mainnya jauh. Oh iya, main sampai Mesir kan? Mainnya jauh. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke wisata religi nih. Kalau di Indonesia itu kan ada ziarah gitu ya Gus. Baik itu religi untuk agama kita atau Nasrani, itu ada wisata religi, ziarah-ziarah. Kalau di Mesir ada ya? Tetap ada ya? Di Mesir itu banyak pengarang kitab yang kita kaji oleh pesantren Indonesia, itu banyak sekali.
Imam Syafi'i, Iya. Imam Ibnu Hajar Asqalani, banyak sekali makam-makam Syekh Jalaluddin Asyuti, Iya, pengalang pokoknya- tafsir Jalalain, tafsirnya orang NU. Masih. Kalau nggak tafsir Jalalain nggak NU. Iya. Ya. Jadi itu di Mesir juga, dan satu komplek deket-deket semua itu. Iya. Jadi Makamnya. tapi makam-makam itu nggak seterawat di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan makamnya bagus, para wali itu Bersih, ya. makamnya bersih, bagus. Jadi memang jadi tempat wisata religi. Di sana itu makamnya Imam Syafi'i dan sederetannya itu tadi, itu kalau hari Jumat itu buat pasar. Jadi pasar istilahnya sub Jum'ah. Jadi pasar hari Jumat, memang pasarannya hari Jumat. Jadi itu pasar itu bukanya memang hari Jumat. Ada itu malah di situ ada jualan anjing juga ada. Masya Allah gitu. Jualan anjing, ayam, ya. Astagfirullah. Gitu. Pokoknya- tapi itu mah pasaran hewan ya? Apa pasar umum? pasar kayak gitu? pasar umum tapi pasar hewannya banyak di situ. Oh, gitu. Pasar burung itu di sekitaran situ. Tapi banyak nggak sih yang wisata religi di situ? Ya sederetannya itu wali-wali semua itu. Yang kita tahu kitab-kitabnya di Indonesia itu satu deret. Itu semua itu yang saya sebutkan tadi itu satu deret. Ada makamnya sahabat Uqbah bin Amir itu Ya. ada di situ. Itu satu deret itu juga. Tapi ya kurang terawat. Sekarang makamnya Imam Syafi'i sedang dipugar sudah sekitar 3 tahun dan Belum selesai. Masya Allah ya. 3 tahun belum selesai. Tapi pengunjungnya banyak enggak gitu loh? Kalau di Indonesia kan religi kan Lebih lumayan banyak ya. orang yang berziarah itu lebih banyak orang-orang non Mesir. Jadi kita orang Asia Iya, itu ya. lebih banyak. Jadi Kalau mereka asli sana malah mereka ziarah itu enggak tahlilan. Ziarah itu mereka berdiri, berkunjung berdiri, mungkin membacakan Fatihah, tawasul gitu mungkin. Tapi enggak. Nah, kalau kita kan kalau ziarah lama terus Iya. Tahlil di situ ya. Iya, tahlil di Tapi situ sampai lama, duduk, sampai iya. duduk terus demenak kayak. Nah, betul sekali. Kalau budayanya orang Mesir kalau berziarah itu berdiri, terus kemudian setelah selesai mencium makamnya gitu. Nisannya itu dicium. Mungkin di sana nggak ada bunga ya Gus. Kalau di sini kan ziarah pakai bunga. Enggak. Iya, nggak mungkin ya. Mereka bawa air, bawa kemangi. Oh, kemangi. Jadi kemangi ditaruh di Itu situ. Apa maksudnya? Gus? Enggak tahu. Filosofinya. Enggak tahu. Enggak tahu. Saya belum pernah bertanya. Iya, Saya belum pernah Kemangi. mencoba. Kemangi. Benar-benar kemangi kayak yang di Indonesia. Kemangi. Oh, di sana juga ada toh? Ada. Tumbuhan kemangi yang Itu tumbuh di kemangi itu kalau namanya saya lupa tapi itu memang kemangi kayak kemangi yang buat pecel lele itu. Iya. Iya. Masya Allah. Segepak gitu dibawa ke Iya, makam. biasanya ke makam di makamnya Sidna Husain. Iya. Itu ditaruh di situ, dia bertawasul, kemudian ditinggal. Besoknya diambil lagi sama dia. Nggak tahu itu buat gitu. apa, saya nggak tahu. Saya belum pernah tahu. Menarik ya ternyata. Iya. Dapat ilmu baru ternyata kalau di sana ziarah itu pakai kemangi. Ada yang kayak gitu. Itu tapi nggak banyak, tapi ada gitu. Yang kayak gitu, yang model kayak gitu. Bukan puring ya? Bukan, itu kemangi. Kemangi. Saya pernah nyium baunya kok. Oh, Itu tapi coba nggak tahu nanti dimakan atau nggak tahu. Tapi Dimakan. gitu ya kan kemangi kan dimakan Iya, buat Iya lalapan. kali, tapi kalau udah ditanam nggak mungkin dimakan kan? Itu nggak ditanam. Iya. Jadi kan Gimana? jadi makamnya itu kalau di sana enggak langsung makam gitu, makam terus ada tanahnya, terus Iya. ada nisannya gitu enggak. Oh, gimana? Tapi ada sekatnya, sekat kaca. Oh, Jadi kita nggak langsung megang lah, makam. Iya kan aku pikirannya Ah, kayak makam di Indonesia. Iya, enggak. Jadi di dalamnya ada karpet kosong muter di depannya itu ntar ditaruh di situ. Oh gitu toh. Berarti nggak Jadi seperti kotor itu mah nggak apa-apa kotor, kalau nggak dimakan. kotor, tapi kan tetap nggak tahu itu dimakan atau enggak, saya nggak tahu. Tapi itu kemangi, saya yakin itu saya baunya, bentuknya itu kemangi. Oh iya. Kalau selain wisata religi, wisata biasa kayak wisata sport, kalau di sini kan ada rafting, sana yang apa off-road itu juga aja ya? Off-road kayaknya nggak ada, dia nggak sungai. Saya nggak tahu kenapa sungai Nil nggak dimanfaatkan Iya. untuk ini ya. Mereka sungai Nil itu tempat wisatanya cuma apa coba? Apa? Cuma kapal kecil, terus dikasih musik
kita naik terus Udah. dimusikin Kayak gitu. kano gitu bukan? Kapal kano itu kan? Yang Lebih- satu orang itu lebih, kan? enggak, lebih Oh. gede dikit. Kapal Speedboat, bukan ya? enggak, itu kebagusan. Ketek. kapal mesin yang ditarik Oh, iya. reneng ya itu. Tapi panjang gitu ya? Tapi panjang itu muat sekitar 50 orang. Oh. Kita Nah naik. itu kayak di gelagah gitu, Gus. Kita naik terus diputerin musik Mesir. Udah gitu aja. Udah setengah jam Keliling. kita keliling Sungai Nil gitu udah. Gitu. Tapi itu budgetnya lebih murah ya? Yang menarik orang Mesir itu nggak membedakan budgetnya orang Tarif ya? Tarif masuk. tarifnya orang Mancanegara. dan orang Mesir Jadi sama. sama. Tapi Sama. kalau misalnya di Indonesia kan beda. Iya, kalau orang Mesir. Iya. Bahkan lokal dan Iya. interlokal aja beda. kayak kartu perdana Tarif aja. ya, tarif telepon ya. Iya. Kalau dari interlokal. Jadi apa namanya? Itu beda, nggak beda gitu. Mereka bayarnya 10.000, kita sama-sama 10.000 gitu. Dan makanan yang dijual makanan, minuman di sana nggak beda sama yang di luar tempat wisata itu tadi. Saya herannya bagaimana pemerintah itu yang harus dicontoh pemerintah Indonesia. ya. Jadi gimana mereka mengatur harga di tempat wisata nggak sedemikian rupa. Tapi emang juga di daerah sana kan emang semua harga pun stabil kan, nggak cuma Nah, gitu itu. sih. Kalau di Indonesia Nggak kan ta- fluktuatif ya. Indonesia itu kok bisa fluktuatif terus Nggak tahu deh, kita di tanya sana ya besok. kayaknya. Tapi memang karena saya dituntut untuk bisa masak juga, saya tahu harga cabai, harga itu memang fluktuatif. Kalau di sana emang fluktuatif? Iya. Nah, Iya, kalau bahan pokok kayak gitu fluktuatif. Tapi kalau maksudnya di tempat wisata tadi, misalkan kita kan biasanya ya, beli pop mie, beli aqua, beli apa jajan gitu kan harganya beda. Kalau di Indonesia. Di Mesir itu harganya sama. Oh Jadi gitu. apa-apa itu tadi harga sama. Saya heran pemerintah Mesir ngaturnya itu gimana, saya nggak tahu. Ya mungkin di Indonesia pun udah diatur, cuman ya kadang ada oknum aja, Gus. Yang Enggak oknum kok itu. Itu hampir semua wisata deh di Indonesia. Iya kan? sih, Iya kan? bener-bener. Tapi ya sih ya gitu aja. Itu nggak tahu. Aku soalnya belum pernah riset soal itu. Nah ini Gus Yudan ada rekomendasi nggak buat teman-teman yang mau ke Mesir, mau berwisata itu enaknya atau rekomendasinya itu wisata kemana? Ada nggak? Oh banyak loh. Oh banyak. Serius, yang paling saya rekomendasikan itu ke Matruh Siwa. Matruh itu pantai Mediterania. Tahu kan pantai Mediterania itu pantainya jernih, ada banana boat, airnya kelihatan biru bagus banget gitu. Kalau Parangtritis kan airnya coklat. Kalau itu airnya biru, kelihatan biru, seger banget gitu kayak emang yang di lukisan-lukisan gitu memang kayak gitu. Oh gitu. Kayak ngelukis di Borobudur kayak warnanya coklat itu lucu gitu. Kayak dilukis di situ lautnya warnanya biru memang cantik banget. Terus kemudian di Marsa Matruh itu namanya pantainya itu. Ada pantainya ada macam-macam. Itu jauh nggak dari Kairo? Dari Kairo sekitar 8 jam. Aduh, jauh sekali ya. Tapi terjangkau kok, Be. Jadi misalnya orang Kairo kan perkotaan ya, mereka kalau wisata paling deket kemana sih? Ya piramid tadi. Aduh, Piramid aja ya. terus benteng tadi. Jadi emang kalau mau ke pantai ya mereka harus ekstra meluangkan waktu paling pas liburan. lebih dekat lagi saya kalau lupa. Deretannya sama Matruh itu Alexandria. Oh, pantai Alexandria. Itu kota yang cantik. Alexandria itu kotanya memang cantik, yang dibangun oleh siapa? Modelnya kayak apa? Santorini gitu nggak model kotanya? Kalau Alexandria. Santorini gimana? Nah, Saya nggak tahu. ini Ini loh. kamu gantian yang sharing. Gini, kalau di Santorini itu kan kayak tebing itu dibuat perumahan gitu loh. Jadi enggak. cantik gitu. Jadi ini pantai terus kemudian langsung kota gitu. Oh, berarti kayak pantai di Amerika ya? Kalau di Amerika itu Saya kan belum pernah ke Amerika. saya juga belum pernah sih, cuma lihat-lihat aja di video. Oh iya, tapi pantai langsung sini kota. Berarti kayak di Bali lah ya, wes gampangnya di Bali, di gitu. Kuta gitulah. Iya, ini ya gitu. Ini pantai, sini langsung kota. Oh. Jadi deket pantai kita tahu lihat kemacetan. Oh gitu ya.
Dari pantai kita bisa lihat Berarti kemacetan. kerasa banget panasnya ya, panas kota dan panas Iya, pantai panas jadi satu. kota dan panas pantai jadi satu. Oke. Itu tapi memang kotanya indah. Tapi Kotanya di sana masuk pantai itu kota nggak yang boleh, kan? romantis serius. Itu untuk pacaran kota Aduh. yang romantis. Sayangnya saya Rekomendasi nggak ya. punya pacar, jadi ke sana saya seringkali sama cowok-cowok. Aduh. Nggak apa-apa. Saya lihat Sebenarnya orang nggak Mesir, pernah orang kesana Mesir pacaran di Alexandria itu. Aduh. Semoga saya punya rezeki bisa bawa keluarga saya Amin, ke sana. semoga saya juga ya. Amin. Itu ntar bulan madunya di sana ya. Amin ya Yang Allah. mau menikah. Amin ya Allah. Nanti saya jadi gaiternya. Ya. Harga miring. Bisa lah diatur. Kalau tabungannya udah cukup maksudnya. Itu terus kemudian setelah kembali ke Matroh tadi yang paling saya rekomendasikan dari Matroh Laut Mediterania itu langsung nanti ke gurun itu gurun Sahara kayaknya. Dekat pantai. Itu salah satu bagian gurun Sahara, itu gabungannya Mesir sama Libya, Iya. perbatasan Mesir sama Libya. Jadi itu di situ ada off-road tadi. Off-road itu nanti ada pemandian air panas, pemandian gitu. Ya, ada lumayan danau, banyak ya ada wisatawannya. ada Oasis, oasis ya. di tengah-tengah gurun ada Iya. air yang sejuk banget. Iya, itu itu buat namanya. berenang enak banget serius. Nggak panas ya? Saya udah 3 kali di situ dan nggak bosan. Panas nggak? Enggak. Oh, mataharinya panas. Enggak ya, tapi airnya berenang enggak. di situ ya. Berenang enggak. Berenangnya airnya dingin. Tapi Iya yang sih, pemandian maksudnya kesengat matahari pemandian kan, air teman. yang enak pemandian air hangatnya itu kayak di Wonosobo gitu. Oh, Enak. ya, Itu- ternyata lumayan banyak ya wisata alam di Mesir itu banyak. Tapi kalau wisata alam memang lebih banyak Indonesia sih. Iya sih, Itu karena Indonesia kayaknya juga kan yang menarik wilayah wisata tropis. alam di situ memang satu itu. Di Indonesia kan banyak. Di Ya Mesir enggak satu. sih, Mesir juga banyak sih sebenarnya, oasis, gurun, pantai. Itu gitu. satu jadi satu, maksudnya itu yang saya sebutkan tadi di Siwa. Itu Deket-deket namanya maksudnya Siwa. kan? Itu deket-deket jadi satu gitu loh. Dan itu nggak bayar. Itu nggak bayar masuknya. Nggak ada karcis. Pantai itu juga nggak ada Nggak tarifnya. Tadi kan bayar. saya mau tanya, kalau masuk Nggak. pantai kalau di Indonesia kan bayar. Enggak. Ya udah, jadi kalau ke sana itu cukup transport ya. Transport, makanan. Tapi karena transportnya 10 jam ya lumayan. Oh, iya. 10 jam dari Kairo. Transport, makanan, terus apa namanya? Itu 3 hari cukup 1 juta. Murah nggak? Di sana itu 3 hari cukup 1 juta. Iya. Itu udah sama Sudah belum? sama makan, sudah sama itu. Tempat tidur apa sih namanya? Sudah sama hotel, Hotel. penginapan. Hah? Beneran ya? Serius. Serius? Serius. Kaget Murah aku, kan? teman-teman aku kaget. 1 juta 3 hari. 1 juta 3 hari. Tapi yang ke sana transportnya itu yang mahal. Yang mahal jenengan naik pesawat ke sana. Iya. 7 juta. Ya, oke. Jadi kalau di sana akomodasi, makan dan lain sebagainya itu 1 juta 3 hari. Iya. Recommended banget nih. Iya, Iya, itu terus paling keliling Kairo ya sekitar ya transport sih paling mahal transport sih karena kita harus nyewa mobil pribadi gitu ya. Oh iya ya. Yang mahal memang transport dan bayari sopir. Emang di sana ini ya transport umum nggak? Kalau sampai wisata nggak ada tempat wisata? Ada tapi repot ya. Oh, repot. Ada misalkan kita naik kereta sampai Matroh itu ada kita naik Ada naik stasiun. bis itu ada. Itu ada tapi kayaknya repot banget gitu. Repot banget ya. Kayaknya repot banget dan kenapa kita harus repot-repot gitu. Iya. Kita nyewa misalnya rental Paling mobil. enak lagi bawa mobil dari sini, Gus, nggak usah repot. Daripada pusing kan. Tapi ya sama aja pusing bawanya ke sana kan. Minum dulu, Gus, kalau pusing, Gus. Apalagi Gitu. ya yang kira-kira menarik Itu paling kita kulik rekomendasi tentang itu Mesir. terus Mesir. kemudian Pantai Hurghada. Pantai Hurghada itu paling disukai wisatawan mancanegara dari Cina dan Eropa. Oh, ternyata di sana banyak pantai, bukan cuma gurun aja ya, Iya. teman-teman. Jadi di sana banyak pantai. Tapi pantainya tetap banyak Indonesia. Ya iya, jangan dibandingin sama di Indonesia. Maksudnya, tapi di sana Iya. sedikit tapi berkualitas gitu kan. Iya, Bagus iya, sekali. iya, itu Hurghada tapi nggak bisa dibanding sama Bali. Lebih cantik Bali. Oh gitu. Iya, Bali itu saya kalau ke Hurghada itu saya jadi duta wisata. Ayo datang ke Bali, pantai saya lebih indah dari punyamu gitu. Saya giniin orang Mesir. Tapi kan airnya biru. Terus pasirnya putih. Ya. Pasirnya putih, airnya biru. Tapi Yang maksudnya suasananya indahnya itu apa? indahnya Oh, itu suasananya. suasananya
kulinernya. Oh. Mesir itu kan kulinernya nggak Iya, sebanyak nggak Indonesia. se-Indonesia. Kalau Indonesia kan kita wisata itu ya kulinernya ya. Perangkat ada ya kalau misalnya kita alam Indonesia itu sekalian bersyukurlah. ada kuliner. Bersyukur di Indonesia itu Kita itu bersyukur. nggak perlu muluk-muluk jalan-jalan ke luar negeri itu nggak. Di Indonesia banyak banget. Iya. Saya malah pengen explore ke banyak tempat di Indonesia. Jadi teman-teman bersyukur di Indonesia itu emang sebenarnya bener sih miniatur dunia ya. Di situ emang Oke. negara tropis ya. Pokoknya kita harus bersyukur aja deh kalau jadi orang Indonesia gitu kan Gus. Orang yang gaya-gaya liburan di luar negeri itu sebenarnya mereka ingin liburan ke Indonesia aja, keliling Indonesia kayaknya udah nggak habis-habis deh kayaknya menurut saya. Betul. Karena Indonesia itu Saya kalau ke Pantai Hurghada tadi, saya kan udah 2 kali. ya. Saya ke orang-orang Mesir yang di sana, datang ke tempat saya di Bali, lihat lebih. Itu Indonesia itu nganu, jannatud dunia saya bilang gitu. Nah iya makanya miniatur dunia dan surganya dunia. Iya. Proud to be Indonesian. Iya kan? Kayaknya itu kita bisa kulik itu dulu dari Gus Yudan karena mungkin waktunya juga udah semakin sore. Kapan-kapan kita cari tahu lagi tentang Mesir dan tentang segalanya dengan Gus Yudan. Mungkin dari saya dan Gus Yudan cukup sekian kali ini. Apabila banyak salah, kami mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen di channelnya Santri Beling. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.